Oke, kembali lagi dengan saya Made Karisma. Kesempatan hari ini saya coba akan jelaskan bagaimana perubahan sistem subscription dari lisensi Delcam produk. Ya, subscription memang salah satu strategi dari kita untuk win-win solution, terutama untuk sistem license. Karena kita tahu jika kita membeli software dengan sistem permanen itu harganya sangat tinggi sekali, dan kemungkinan beberapa perusahaan menengah itu tidak akan sulit untuk mengejar itu karena harganya cukup tinggi. Nah, bagaimana kita merubah ke sistem subscribe atau pengguna bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Artinya di sini kita memiliki ketentuan yang sama-sama saling menguntungkan terhadap satu sama lain. Artinya di kita juga bisa untuk melakukan develop dengan menggunakan subscribe itu. Bayangkan jika kita menggunakan permanent system. Dengan menggunakan permanent system di mana kita selalu untuk bisa mengarah ke maintenance. Jadi sudah beli mahal, tinggi, misal 500 jutaan, lalu di tahun kedua kita harus maintenance. Jika kita tidak cocok, investasi yang dari awal, contoh dengan 500 juta di awal, itu akan sia-sia. Misal kalau kita mau ganti software dan kita tidak bisa menjual lagi software tersebut, sehingga software ini kita bisa masukkan ke maintenance production, artinya dari kebutuhan harian atau bulanan atau kebutuhan tahunan di unit produksi kita. Oke. Dengan saya Made Karisma. Yang pertama, software challenge. Memang ada banyak masalah yang kita hadapi di perusahaan yang saat ini dalam hal mengelola software gitu ya. Karena kita tahu ya di situasi pandemi seperti ini kita harus pintar-pintar untuk mengatur keuangan. Artinya hal-hal yang tidak perlu kita beli gitu ya. Nah, banyak sekali tantangan yang ini termasuk mencari tahu bagaimana mengelola keuangan kita, menciptakan solusi yang memungkinkan perusahaan Anda lebih meningkat atau justru menurun gitu ya. Bagaimana kita menjelajahi cara untuk tetap kompetitif dan memeriksa cara untuk mengurangi resiko. Ya, untuk mengurangi resiko. Dengan begitu banyak kebutuhan yang bersaing untuk waktu dan sumber daya yang kita gunakan, penting untuk menemukan solusi yang fleksibel yang dapat membantu Anda mengatasi salah satu atau semua masalah ini. Nah, apapun ukuran bisnisnya, penting untuk mengelola keuangan Anda. Perangkat lunak atau software seharusnya tidak membuat Anda kekurangan uang, karena mungkin harganya sekitar 1-5% dari harga mesin misal. Nah, Anda sekarang memiliki opsi untuk menghilangkan investasi besar di muka atau di awal. Contoh itu tadi, kita beli software misal harganya 500 juta atau 1M ya. Itu sangat mahal ya. Jadi itu kita sudah hilangkan, tidak perlu lagi untuk investasi yang besar di awal. Dan juga Anda bisa mengakses software yang terbaru, yang terupdate, sehingga Anda dapat mengalokasikan dana di berbagai bidang bisnis Anda. Dalam beberapa kasus, ada kemungkinan bahwa biaya tersebut dapat diberlakukan sebagai biaya operasional daripada biaya modal atau investasi awal. Nah, memungkinkan Anda untuk menagih kembali sebagian atau seluruh biaya perangkat software tersebut kepada klien. Artinya biaya software ini bisa diinkludkan dalam penjualan produk kita ya. Selain itu, biaya operasional dapat lebih mudah didanai daripada mencari persetujuan untuk biaya modal yang lebih besar. Artinya accepted untuk mendapatkan persetujuan dari manajemen itu akan lebih mudah kita ajukan setiap tahunan. Nah, misal biaya maintenance tahunan itu bisa diinkludkan di dalam penggunaan software. Lalu di bawah ini sistem perangkat lunak secara tradisional. Anda dapat dengan mudah terjebak dengan perangkat atau software yang ketinggalan zaman atau
versi lama gitu ya. Sementara kontrak jangka panjang atau pembelian langsung atau perpetual gitu ya, yang beli mati gitu ya, kita bisa gunakan kapanpun, itu kemungkinan kita mendapatkan hanya versi yang lama. Kalau ingin versi yang baru, kita butuh maintenance. Misal kita berhenti maintenance di tahun kedua, 3, dan 4, jadi 3 tahun kita berhenti. Begitu tahun keempat kita ingin memulai lagi, memulai maintenance, ingin mendapatkan software baru, itu kita harus membayar tahun maintenance yang kita tinggalkan. Misal maintenance tahun kedua, ketiga, keempat, itu seolah-olah kita seperti membeli software baru. Bayangkan aja, kita sudah investasi di awal, kita harus membayar maintenance yang sudah kita tinggalkan. Nah, itu yang akan kita menghabiskan banyak uang di situ. Lalu nilai yang lebih besar, turunkan biaya di muka, resiko, dan komitmen untuk kita bisa upgrade terbaru. Nah, lalu memilih biaya operasional daripada memilih biaya investasi di awal. Jadi kita lebih mengubah mindset kita ke biaya operasional. Jadi software itu masuk ke biaya operasional. Lalu opsi jangka panjang, bayar sesuai kebutuhan untuk mencocokkan dengan kebutuhan bisnis kita. Artinya misal kita butuhnya hanya satu software untuk 2 mesin misal. Nah, ya kita cukup subscribe untuk 1 mesin. Tahun kedua sepertinya kita nambah mesin atau produksi kita bertambah, kita mau nambah orang, jadi cukup 2, jadi nambah 1 lagi, jadi ada 2 subscribe. Tahun ketiga nambah lagi jadi 3, jadi kita butuh 3 subscribe. Begitu tahun keempat, wah sepertinya agak turun, kita kurangi 1, jadi menjadi 2 subscribe. Itu cukup fleksibel. Tapi kalau kita beli, misal langsung beli 3, harganya sudah tinggi, kita butuh maintenance per bulannya, sehingga juga kita akan kehilangan cost yang cukup banyak. Lalu akses yang fleksibel, ya. Sebelum masuk ke akses yang fleksibel, cara yang ekonomis untuk tetap dapat update yang terbaru itu adalah memanage biaya dan juga keuntungan untuk kita bisa anggarkan itu tadi. Nah, lalu akses fleksibilitas, di mana ini software yang tepat untuk orang yang tepat. Saat kita membutuhkannya, tingkat ke atas atau tingkat ke bawah, akses produktivitas di mana saja, bisa digunakan di rumah, perjalanan global, lalu juga beberapa perangkat, ya kita bisa akses seperti yang kita sekarang work from home, ya gitu ya, tinggal kita sign in, login. Saya sudah jelaskan di presentasi yang saya sebelumnya, mungkin nanti bisa dilihat. Lalu sistem cloud yang bisa terhubung, yang kita bisa akses file data dimanapun kita berada. Lalu simplicity, ya, dimana pengalaman yang lebih baik, lisensi dan juga perangkat lunak, dan manajemen yang penggunaan lebih mudah, pembaruan produk tambahan untuk teknologi terbaru, pemecahan masalah cepat dan juga efektif, pelaporan penggunaan dan juga analisis gitu ya. Lalu juga yang pasti yaitu tadi seperti yang kita saya jelaskan, di mana ini cukup fleksibel dan juga efisien. Lalu impact-nya apa? Biasanya di bidang manufaktur itu memiliki pemisahan anggaran. Ya, saya tidak tahu secara detail, tapi secara umum itu ada pemisahan anggaran di seluruh, misal untuk software, lalu perkakas atau alat, ya, lalu orang, ya, atau mesin gitu ya. Jika Anda dapat mengurangi investasi awal Anda, misal pembelian awal software itu sudah dihilangkan di software dan mengubahnya menjadi subscription, maka Anda akan dapat membebaskan anggaran untuk berinvestasi dalam teknologi tambahan menggunakan anggaran asli Anda. Biarkan saya memberikan Anda beberapa contoh, ya. Contoh seperti berikut. Contoh, kita bisa beli satu single subscription gitu ya. Misal harganya hanya 1.500 US dollar atau 2.000 US dollar, ya, 1.500, mungkin sekarang kursnya 25 juta, 27 juta gitu ya, subscribe 1 tahun. Sehingga apa yang harus kita bisa anggarkan dengan investasi awal tadi
itu kita bisa anggarkan ke yang lain. Contoh, kita bisa beli 4 aksis attachment ya. Lalu juga mungkin kita bisa beli work holding atau pencekaman, atau shrink fit tool, atau software tambahan lagi, subscribe satu lagi ya. Jadi kita bisa beli 4 macam kebutuhan yang lain dengan kita hanya subscribe satu single subscribe 1 tahun ya. Itu dibandingkan dengan pembelian software permanen ya, kita bisa dapat tambahan 4 kemungkinan tersebut. Lalu yang lain, misal kalau kita subscribe 5 dibandingkan dengan 5 pembelian software permanen, kita bisa mendapatkan zero point system, lalu hydraulic fixture clamping ya, probing system, sehingga kita bisa cek di on machine verification. Lalu kita bisa nambah software satu lagi. Lalu yang lain, semisal kita bayangkan kita beli 50 sampai 100 subscription software dibandingkan dengan pembelian 50 sampai 100 perpetual software. Kita bisa dapat beli 5 aksis CNC, Milton, multiple subscription atau network version, atau 3D printer itu. Lalu dengan cara subscription software dari kita itu akan menghilangkan biaya di awal ya. Artinya biaya di awal lebih rendah daripada model lisensi permanen gitu ya. Nah, kita bisa menginvestasikan tabungan kita ke dalam jenis teknologi tambahan yang lain. Berarti kita lebih produktif dan juga lebih cepat, dan mungkin kita memiliki banyak kemampuan segera dan memungkinkan kita bisa mengambil pekerjaan yang bernilai lebih tinggi atau mempunyai kapasitas yang lebih banyak dan mencapai pengembalian investasi yang lebih cepat. Artinya kita bisa lihat di grafiknya, untuk yang warna biru itu kita bisa gunakan subscription, yang warna hijau kita gunakan perpetual. Untuk increase-nya kita bisa lihat secara waktu, kita bisa naik grafiknya lebih tinggi ya, kita bisa lihat di grafiknya seperti itu, dan cukup signifikan untuk perubahannya. Apalagi kita bisa mendapatkan update terbaru dengan hanya subscribe di awal dan tidak perlu investasi di awal. Nah, kami memimpin perubahan dalam manufaktur hari ini dan untuk masa depan, dan juga kami mengubah cara kami melakukan bisnis dari hubungan vendor perspektual menjadi mitra manufaktur Anda. Kami juga berkomitmen untuk membuat bisnis Anda lebih produktif agar kami dapat terus menjadi mitra Anda di tahun-tahun mendatang. Dari training hingga memberikan akses untuk bisa menggunakan teknologi yang terbaru, berintegrasi dengan software Anda, lalu kita menawarkan support secara teknis yang hebat, dan kami berkomitmen untuk kesuksesan Anda untuk jangka panjang. Ketika Anda mulai untuk subscribe di perangkat lunak kita ya, training, teknologi baru, technical support, dan juga terintegrasi. Untuk info yang lebih lanjut bisa kunjungi di www.autodesk.com/subscription atau hubungi saya pada Karisma di area Jawa Timur, Surabaya, Jawa Tengah, dan terima kasih.